wabarakatuh. Salam sehat. Selamat bertemu kembali dengan berazam.com. Kami akan kembali menginformasikan tentang perkembangan terkait dengan pemilu kada provinsi Riau. Edisi pertama kemarin telah dikabarkan kepada kita semua bahwa saat ini telah bermunculan banyak tokoh yang siap menjadi Gubernur Provinsi Riau masa bakti 2024 sampai 2029. Dan kesiapan mereka itu telah secara terbuka disampaikan melalui baliho-baliho yang terpasang di jalan-jalan strategis, baik di ibu kota Provinsi Riau Pekanbaru dan juga di ibu kota kabupaten dalam wilayah Provinsi Riau. Nah, umumnya para tokoh yang mempersiapkan diri menjadi calon gubernur Riau itu berasal dari beberapa komponen. Ada ketua partai politik, ada kader partai politik, ada birokrat, ada juga dari politisi dan swasta. Nah, mereka adalah figur-figur yang di samping memiliki pengalaman cukup panjang dalam memimpin wilayah, baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota. Juga figur-figur yang sudah dikenal luas oleh masyarakat. Siapakah yang paling berpeluang? Yang paling berpeluang adalah figur yang memiliki elektabilitas cukup tinggi di tengah masyarakat. Biasanya persaingan di samping akan kita saksikan di akar rumput juga di partai politik. Kenapa saya sebut di partai politik? Karena berdasarkan ketentuan bahwa pasangan calon itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Riau. Selain dari partai politik atau gabungan partai politik, boleh juga calon tersebut muncul dari perorangan atau yang kita sebut dengan calon independen. Nah, sebelum kita mengulas ini, kami akan menyampaikan terlebih dahulu kekuatan-kekuatan masing-masing partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Riau berdasarkan hasil pemilihan umum tahun 2024 kemarin. Jumlah anggota DPRD atau jumlah kursi di DPRD Provinsi Riau saat ini adalah 65. 65 kursi ini itu sekarang sudah dihuni oleh 9 partai politik. Ke-9 partai politik itu adalah PDI Perjuangan 11 kursi, Partai Golkar 10 kursi, PKS 10 kursi, Gerindra 8 kursi, Demokrat 8 kursi, PKB 6 kursi, Nasdem 6 kursi, PAN 5 kursi, dan P3 1 kursi. Itu komposisi kursi-kursi di DPRD yang sudah diputuskan oleh KPU berdasarkan perolehan suara pada pemilihan umum kemarin. Nah, tadi kami sampaikan bahwa tokoh-tokoh yang muncul itu latar belakangnya beragam. Di samping ketua partai, kader partai, tokoh masyarakat, birokrat, ada juga yang politisi. Mereka akan berebut rekomendasi partai agar dapat diusung oleh partai politik. Tapi dari 9 partai politik yang memperoleh kursi di DPRD itu, terdapat 3 partai politik yang ketua partainya atau kader partainya
sampai saat ini belum menyatakan diri menjadi calon gubernur Riau. Artinya apa? Terbuka peluang sangat besar bagi figur-figur yang sudah mengkampanyekan diri menjadi bakal calon untuk merebut rekomendasi dari 3 partai itu. Bahkan ketiga ketua partai dari partai politik itu sudah menyatakan diri tidak ikut mencalonkan menjadi gubernur Riau. Ketiga partai itu adalah satu, PDI Perjuangan, yang kedua Gerindra, dan yang ketiga PAN. PDI Perjuangan, seperti yang kita ketahui bersama, adalah partai pemenang pemilu saat ini di Provinsi Riau berdasarkan perhitungan suara pada pemilu 2024 kemarin. Inilah pertama kali PDI sukses dalam sejarah pesta demokrasi di tanah Melayu menjadi partai pemenang pemilu, mengalahkan Partai Golkar yang selama ini menjadi partai penguasa di Provinsi Riau. PDIP tidak hanya sukses meraih 11 kursi dan menempatkan kadernya menjadi ketua DPRD, tetapi juga berhasil merebut kursi-kursi ketua DPRD di sejumlah kabupaten dan kota. Paling tidak, kami mencatat 4 kabupaten itu ketua DPRD-nya akan diisi oleh PDI Perjuangan. 5 kabupaten lainnya, PDIP sukses menempatkan wakil-wakil ketua DPRD. Nah, saat ini ketua PDIP itu dijabat oleh Haji Zukri Misran. Anak muda, energik, Bupati Kabupaten Pelalawan. Dalam beberapa kesempatan, Zukri secara terbuka menyampaikan kepada masyarakat bahwa dia akan tetap berada di Kabupaten Pelalawan, memimpin Kabupaten Pelalawan itu. Kebetulan posisinya di Kabupaten Pelalawan itu baru 1 periode dan masih terbuka peluang untuk 1 periode lagi. Dalam usia yang relatif muda, sangat rasional bila Zukri tidak ikut bertarung di pemilu kada Provinsi Riau walaupun partainya pemenang pemilu, melainkan lebih memilih untuk melanjutkan kepemimpinan di periode kedua Kabupaten Pelalawan. Hal yang sama juga terjadi di PAN. PAN yang saat ini diketuai oleh Alfedri, Bupati Siak Indrapura. Sama dengan Zukri, Alfedri juga tidak berminat untuk bertarung di pemilu kada gubernur, melainkan tetap berupaya untuk melanjutkan kepemimpinan periode keduanya di Kabupaten Siak. Bahkan pada akhir April kemarin, ketika pendaftaran di Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Siak dibuka, tim sukses Alfedri sudah mengambil formulir. Ini sebuah pertanda bahwa Alfedri masih ingin memimpin Siak untuk periode kedua. Nah, demikian juga halnya dengan Partai Gerindra yang diketuai oleh Rahul, tokoh muda, baru saja terpilih kembali menjadi anggota DPR RI untuk 5 tahun ke depan. Rahul, sebagaimana halnya Zukri dan Alfedri, sepertinya lebih memilih untuk berkantor di Senayan ketimbang bertarung mencalonkan diri menjadi Gubernur Riau 5 tahun akan datang. Apa artinya ini? Artinya adalah
tidak ikut sertanya ketua partai PDIP, ketua partai Gerindra, kemudian ketua partai PAN dalam kancah pertarungan politik di Riau, itu akan membuka peluang bagi figur-figur di luar ketiga partai itu mendapatkan rekomendasi DPP, baik di PDIP, di Gerindra maupun di PAN. Selama ini rekomendasi itu selalu diprioritaskan kepada ketua partai atau kepada kader partai. Ambil contoh misalnya di Partai Golkar. Partai Golkar dalam helat-helat pemilu kada itu jarang sekali memberikan rekomendasi kepada selain ketua partai atau kepada selain kader partainya. Pada pemilu kada 2024 ini Golkar juga memiliki banyak kader-kader potensial yang siap diusung ke KPU. Ada nama Dr. Andos Haji Samsuar MSI, ada nama Haji Muhammad Wardan, ada nama Haji Muhammad Haris, ada nama Idris Lena, ada juga nama tokoh muda Haji Nazarudin. Dan tidak tertutup kemungkinan masih banyak kader-kader Golkar lainnya juga yang secara diam-diam melakukan gerakan-gerakan politik untuk mendapatkan rekomendasi Golkar. Tapi Golkar itu standarnya jelas. Siapa yang diusung oleh partainya ditentukan oleh survei internal. Hasil survei lah yang menjadi rujukan bagi DPP Golkar. Apakah rekomendasi itu diberikan kepada si A, si B, si C, si D, atau E. Survei tentu melihat tingkat elektabilitasnya. Nah, kader-kader Golkar ini, di samping menunggu hasil survei internal partai, juga melakukan survei sendiri. Makanya, penempatan baliho-baliho oleh kader Partai Golkar itu bagian dari upaya mereka mensosialisasikan diri kepada masyarakat sehingga hasil surveinya bisa lebih baik atau paling tidak bisa lebih berkompetitif. Partai-partai lain juga seperti itu. Baik PKB, Nasdem, PKS, Dewan Pimpinan Pusat partainya akan memberikan rekomendasi berdasarkan hasil survei. Nah, sekarang kita kembali kepada 3 partai yang ketua dan kadernya tidak ikut serta dalam pemilu kada Provinsi Riau. Siapa yang paling berpeluang untuk mendapatkan rekomendasi baik dari PDIP, dari Partai Gerindra maupun dari PAN? Yang paling berpotensi adalah pertama figur yang elektabilitasnya tinggi berdasarkan hasil survei tadi. Yang kedua bukan rahasia umum lagi bahwa untuk mendapatkan rekomendasi itu diperlukan lobby-lobby, bahkan negosiasi. Siapa yang paling cepat lobbynya, siapa yang paling mantap negosiasinya, negosiasi politik maksudnya, maka akan memiliki peluang besar untuk mendapatkan rekomendasi. Tapi paling tidak, ketidakikutsertaan ketiga ketua-ketua partai ini akan membuka celah bagi figur-figur yang tidak berasal dari partai politik. Misalnya Dr. Firdaus MT, mantan wali kota Pekanbaru, yang sekarang tidak terdengar dia berada pada partai mana. Firdaus bisa lebih leluasa bermain di PDIP, juga di Gerindra, atau di PAN.
Apalagi ia memiliki pengalaman yang banyak di bidang pilkada ini. Karena 2 kali ikut pemilihan kepala daerah di Kota Pekanbaru, sekali ikut menjadi calon kepala daerah di provinsi. Peluang yang sama juga terbuka bagi Anas Makmun Atu ini sebenarnya direngkot Partai Golkar. Tapi setelah selesai pengabdiannya di kursi Gubernur Riau, kedudukan Atu dalam partai politik menjadi mengambang. Satu kali dia juga pernah berada di Nasdem setelah dari Golkar, dan tidak tertutup kemungkinan juga berada di partai-partai lain. Kita anggap saja Atu tidak berada di partai, tapi kini berada di luar partai. Maka peluang Atu untuk mendapatkan rekomendasi itu juga cukup besar. Kemudian S.F. Haryanto, penjabat Gubernur Riau sekarang. Dia seorang birokrat, juga memiliki peluang yang besar untuk mendapatkan rekomendasi PDIP dan PAN. Nah, bagaimana dengan Gerindra? Gerindra juga terbuka peluang bagi figur-figur ini masuk mendapatkan rekomendasi. Hanya saja kalau pengamatan kami di lapangan, sepertinya kemunculan Haji Nasir di Demokrat itu sekaligus akan bergandeng dengan Gerindra. Apalagi ketua DPD Partai Gerindra di Provinsi Riau itu, M. Rahul, adalah anaknya sendiri. Jadi sangat besar peluang Nasir untuk mendapatkan Partai Gerindra ini. Nah, kita lihat mana di antara figur-figur ini yang memiliki peluang besar untuk mendapatkan rekomendasi dari paling tidak 2 partai, PAN bersama dengan PDIP. Tapi Arab juga dicatat. Kendati pun peluang yang berada di luar struktur partai ini besar, tokoh-tokoh lain seperti Haji Haris, Wardan, Samsuar, yang berasal dari Partai Golkar, juga memiliki potensi yang sama untuk mendapatkan rekomendasi. Sebab kalau kita mengacu kepada koalisi Indonesia Maju di pemilihan presiden kemarin, di sana ada Gerindra, di sana ada PAN, ada juga Demokrat. Tidak tertutup kemungkinan koalisi itu juga akan sampai di bawah. Artinya, kalau Demokrat bersama Gerindra ada dalam satu koalisi di Indonesia Maju, di Provinsi Riau, Gerindra bisa jadi akan membangun koalisi yang sama di Provinsi Riau. Begitupun dengan Partai Golkar. Nanti akan kita lihat situasi yang lebih rasional untuk kita baca apakah koalisi Indonesia Maju pada Pilpres kemarin akan turun ke bawah atau tidak sampai pada level pemilihan gubernur maupun pemilihan bupati di kabupaten kota. Saya selalu mengibaratkan bahwa kunci sukses seseorang untuk menang di jabatan politik ditentukan oleh 3T. T pertama itu tanda tangan, T kedua itu buah tangan, T ketiga itu retak tangan. Nah, tanda tangan ini menyangkut rekomendasi dari partai politik, buah tangan itu lebih kepada aspek negosiasi politik,
Karena dalam politik itu berlaku aksioma, tidak ada makan siang yang gratis. Retak tangan itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menjadi gubernur itu sesungguhnya sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam edisi ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.